Selama ini, kita mengenal Singapura sebagai negara kecil dengan ekonomi super kuat. Pendapatan per kapita tinggi, hampir tidak ada pengangguran, semuanya teratur. Tapi belakangan, ceritanya mulai berbeda. Ekonomi mereka tersendat, harga-harga naik, dan masyarakat mulai merasakan tekanan yang tidak main-main. Bukan hanya perusahaan besar yang mengeluh, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, supir taksi, penjual mie ayam semua kena imbasnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada ekonomi Singapura dan bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa di tengah badai ini? Mari kita bahas. Mari mulai dari angkanya. Pada kuartal pertama 2026, ekonomi Singapura hanya tumbuh 4,6% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini sebenarnya masih positif. Tapi masalahnya, jauh di bawah ekspektasi para ekonom yang memprediksi 5,9%, lebih buruk lagi jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kuartal keempat 2025, ekonomi Singapura justru terkontraksi atau menyusut sebesar 0,3%. Ini sinyal pelemahan yang sangat serius. Krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah, gangguan di Selat Hormuz membuat harga minyak dan gas melonjak. Padahal Singapura mengimpor hampir 100% kebutuhannya. Sektor yang paling terpukul adalah manufaktur, terutama industri petrokimia. Pertumbuhan sektor ini turun drastis dari 11,4% menjadi hanya 5% dalam satu kuartal. Akibatnya, banyak perusahaan mulai menahan ekspansi. Beberapa bahkan memangkas jam kerja karyawan. Bank-bank besar pun merevisi proyeksi mereka. Bank DBS memperkirakan pertumbuhan Singapura tahun ini hanya 2,8%, IOB lebih rendah lagi, 2,5%. Yang paling optimis adalah Maybank, itu pun hanya 3,4%. Jelas tidak ada yang yakin ekonomi akan kembali ke masa kejayaan 5% dalam waktu dekat. Jika ekonomi melambat, biasanya harga ikut turun. Tapi kali ini tidak. Inflasi justru naik. Otoritas Moneter Singapura merevisi proyeksi inflasi inti yang tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi menjadi kisaran 1,5 hingga 2,5% untuk tahun ke-2026. Angka Maret tahun 2026 menunjukkan inflasi inti sudah mencapai 1,7%. Sementara inflasi umum mencapai 1,8%. Memang tidak setinggi krisis 2023 yang sempat menyentuh 4,8%. Tapi dampaknya tetap terasa, karena pertumbuhan upah tidak bisa mengimbangi. Tahun lalu, pertumbuhan upah real masyarakat hanya 0,4%. Artinya, daya beli mereka tergerus. Apa yang terjadi di lapangan? Contohnya, harga minyak goreng naik 12% dalam setahun. Listrik rumah tangga naik 8% per kilowatt jam. Dan karena hampir semua makanan diimpor, harga sayur, daging, dan bahan pokok ikut melambung. Seorang ibu rumah tangga yang diwawancarai media Singapura mengatakan pengeluaran belanja bulanannya naik sekitar 80 hingga 100 dolar Singapura atau sekitar 1 hingga 1,3 juta rupiah tanpa ada perubahan jumlah barang yang dibeli. Itu adalah beban yang nyata. Dari sisi dunia usaha, situasinya juga tidak kalah berat. Sebuah survei yang dilakukan pertengahan April tahun 2026 menemukan bahwa 96% perusahaan di Singapura mengalami lonjakan biaya operasional. Rinciannya, 70% mengeluh biaya utilitas dan bahan bakar melonjak. 59% merasakan kenaikan harga bahan baku dan pasokan. Dan 53% terkena dampak kenaikan biaya pengiriman. Menghadapi situasi ini, hampir 40% dari mereka memiliki prospek negatif untuk 6 hingga 12 bulan ke depan. Sebagian perusahaan terpaksa menaikkan harga jual. Tapi sebagian lainnya yang tidak bisa menaikkan harga karena persaingan ketat, mulai melakukan pemutusan hubungan kerja. Pasar tenaga kerja pun ikut merasakan tekanan. Ekspektasi rekrutmen perusahaan untuk 3 bulan ke depan turun drastis dari 54,6% menjadi hanya 44,6%. Artinya, semakin sedikit lowongan pekerjaan baru, sementara jumlah pencari kerja bertambah karena PHK di sektor-sektor tertentu, terutama yang padat energi dan padat impor. Pemerintah memang mengumumkan bahwa investasi sebesar 19,1 miliar dolar. Singapura sekitar
255 triliun rupiah berhasil diamankan pada ke 2025. Investasi ini dijanjikan akan menciptakan 15.700 lapangan kerja baru. Tapi angka ini adalah yang terendah dalam satu dekade terakhir. Dan 2/3 dari pekerjaan itu menawarkan gaji di atas $5.000 Singapura per bulan, atau sekitar 66 juta rupiah. Artinya pekerja dengan keterampilan rendah dan menengah tetap sulit mendapat tempat. Seorang sopir taksi yang diwawancara media lokal mengatakan pendapatannya turun 30% dalam 3 bulan terakhir. Penumpang sepi, sementara biaya bahan bakar dan perawatan mobil justru naik. Ini adalah potret pekerja informal di Singapura. Yang selama ini jarang terdengar, pemerintah Singapura sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan paket bantuan hampir $1 miliar Singapura atau sekitar 13,4 triliun rupiah. Paket ini mencakup transfer tunai langsung untuk rumah tangga berpenghasilan rendah hingga menengah, serta voucher bahan bakar. Otoritas moneter juga mengambil langkah teknis dengan memperkuat nilai tukar dolar Singapura. Tujuannya, impor menjadi lebih murah, sehingga tekanan inflasi bisa sedikit diredam. Namun, langkah ini punya risiko, karena bisa menekan daya saing ekspor. Perdana Menteri Lawrence Wong sendiri sudah berterus terang kepada publik. Dalam pidato Hari Buruh pada 1 Mei tahun 2026, ia mengatakan dengan jujur pertumbuhan tahun ini akan melambat dan inflasi akan lebih tinggi. Ia memperingatkan bahwa bisnis, pekerja, dan rumah tangga akan merasakan tekanan. Bagi masyarakat kelas menengah, adaptasi sudah mulai terlihat. Banyak yang menunda rencana membeli mobil baru, frekuensi makan di luar berkurang. Liburan ke luar negeri yang biasa dilakukan 2 kali setahun, kini hanya sekali atau bahkan ditunda. Sebagian beralih berbelanja ke pasar tradisional atau supermarket diskon, meninggalkan kebiasaan berbelanja di supermarket premium. Namun demikian, jaring pengaman sosial Singapura masih kuat. Program Central Provident Fund atau CPF, subsidi perumahan, dan asuransi kesehatan membuat masyarakat tidak jatuh terlalu dalam. Tapi rasa cemas tetap ada, terutama di kalangan pekerja kontrak dan wira swasta. Ekonomi Singapura sedang berada di fase sulit. Pertumbuhan melambat, inflasi naik, lapangan kerja mulai susut, masyarakat biasa dari ibu rumah tangga, sopir taksi, hingga karyawan kontrak merasakan langsung dampaknya. Pemerintah sudah bergerak cepat, tapi badai global memang sulit dihindari, bahkan oleh negara sekaya dan sekokoh Singapura sekalipun. Lantas, akankah mereka melewatinya? Sejarah menunjukkan bahwa Singapura selalu bangkit dari keterpurukan. Hanya saja, kali ini rakyatnya harus sedikit lebih sabar, sedikit lebih hemat, dan sedikit lebih kuat menghadapi ketidakpastian. Itulah gambaran ekonomi Singapura dan dampaknya terhadap masyarakat saat ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.